Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu diantaranya konsentrasi atau molaritas, kemudian adanya suhu, kemudian adanya luas permukaan, ada juga katalis. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang orde reaksi. Sebelumnya, laju reaksi itu berarti menyatakan cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung. Maka itu untuk menyatakan cepat atau lambatnya diukur dengan waktu. Nantinya waktu itu akan bisa dikonversi menjadi laju. Jadi kalau kita buatkan rumus umum dari laju reaksi, ini misalkan ada reaksi A ditambah B membentuk C. Berarti zat A ditambah dengan zat B membentuk zat C. C sebagai hasil reaksi dan pereaksinya adalah A dan B. Untuk laju reaksi yang berpengaruh itu adalah pereaksinya saja. Maka di sini dalam rumusannya kita buat V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Tidak ada konsentrasi C karena di sini pengaruhnya hanya terhadap reaksi. Kalau kalian perhatikan di sini, V itu menyatakan laju atau kecepatan reaksi. K itu adalah tetapan laju reaksi. Kemudian A dan B itu adalah pereaksi, ini dia. Kemudian masing-masing X dan Y itu disebut dengan orde reaksi. Orde itu biasa disebut dengan pangkat reaksi. Jadi kalau di sini nanti X, maka dia orde untuk si A. Kalau di sini Y, berarti dia orde untuk si B. Nah, orde reaksi itu nantinya didapatkan setelah kita menghitung berdasarkan harga data percobaan. Maka nantinya nilai orde reaksi itu berkisar antara 0, 1, 2, dan 3. Jadi nanti kalau ada datanya saya minta ordenya berkisar segini, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk ke dalam contoh supaya kalian bisa lebih paham. Berikut ini data percobaan penentuan laju reaksi. Ada reaksi H2 ditambah O2 membentuk H2O2. Di sini untuk reaksi ini dilakukan 3 kali percobaan. Dengan masing-masing konsentrasi H2 dan O2 berbeda-beda dalam setiap percobaan. Sehingga nanti harga laju reaksinya pun berbeda pula. Yang ditanya di sini adalah orde total reaksi tersebut. Jadi reaksi ini berapa orde totalnya? Maka kita harus cari dulu orde X dan orde Y. Caranya bagaimana? Kita lihat reaksi yang pertama itu adalah H2. Maka langkah yang pertama kita harus cari dulu orde H2. Nih, untuk orde H2 langkahnya bagaimana? Kalau yang dicari adalah orde H2, maka H2-nya kita tutup. Kita lihat O2. Pada data yang nomor berapa, di percobaan nomor berapa, O2 memiliki konsentrasi yang sama besarnya. 0,1, 0,2, 0,1. Maka yang sama ini kan 0,1 dengan 0,1. Ini ada di data nomor 1 dan di data nomor 3. Maka kita nanti gunakan data nomor 3 dan data nomor 1. Jadi sekali pakai 2 data. Maka untuk menentukan orde H2 tadi, lihat data O2 yang sama konsentrasi atau molaritasnya, yaitu tadi data nomor 1 dan 3. Oke, kemudian kita buatkan rumusnya.
rumus laju seperti ini nak. Nah, rumusnya tadi kan V sama dengan K konsentrasi. Reaksinya apa saja? H2 pangkat X O2 pangkat Y. Kita buatkan sekali dua. K H2 pangkat X O2 pangkat Y. Kalau kita pakai dua data 1 dan 3, data yang terakhir, data 3-nya itu kita buat di atas V3 per V1. Kenapa? Supaya nanti hasilnya tidak pecahan. Karena dalam penyusunan data biasanya itu selalu semakin ke bawah semakin besar. Maka kita buat data yang terakhir itu di atas V3 per V1. Maka di sini adalah konsentrasi H2 yang ketiga, O2 yang ketiga. Begitu juga ini H2 yang ketiga, O2 yang ini H2 yang pertama, O2 yang pertama. Jadi ini harus sejalan ya. V3 H3 O2 yang ketiga, V1 H2 yang pertama juga yang ke-1, O2 yang ke-1. Jadi harus sejalan. Oke, kita masukkan ke nilainya. V3 laju pada percobaan 3, ini dia V, percobaan 3-nya 8. V1 laju percobaan yang pertama nilainya 2, berarti 8 per 2. Ini nilai K boleh kita tiadakan dulu. H2 pada percobaan 3, H2 di percobaan 3 0,1. Kemudian H2 percobaan 1 di sini 0,05. Ini ordenya adalah X. Kemudian O2 masing-masing pada percobaan 3 dan percobaan 1. Ini tadi O2 percobaan 3 sama kan dengan 1, sama-sama 0,1. Jadi kita buat 0,1 per 0,1 pangkat Y. Maka di sini karena nilainya sama, ini kita coret aja langsung. 8 dibagi 2 4, 0,1 dibagi 0,05. Berarti di sini 8 bagi 2 4, 0,1 dibagi 0,05 berarti 1 dibagi 0,5 itu 2 pangkat X. Nah, bedakan antara perpangkatan dengan pembagian. Di sini 2 pangkat X. Maka untuk mengetahui nilai X, angka yang sendiri ini kita ubah bilangan pokoknya supaya sama dengan di sini. Jadi kalau di sini 2, ini harus 2 juga. Nah, sekarang 2 pangkat titik-titik sama dengan 2 pangkat X. 2 itu dikalikan sampai berapa kali dengan dirinya sendiri supaya hasilnya jadi 4. 2 dikalikan dengan 1, 2. 2 dikalikan dengan 2 kali dirinya berarti 4. Maka di sini 2 pangkat 2. Ingat, 2 pangkat 2 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Maka nilai X sama dengan 2. Kita sudah dapat nilai X. Kita sambung untuk nilai Y. Berarti orde kita buat di sini saja ya, supaya sejalan. Orde H2 tadi sudah, kita cari orde O2. Berarti sebaliknya, kalau kita cari ordenya orde O2, O2-nya kita tutup. Nih. Maka di sini kita cari mana yang sama. Data 1 dan data 2 sama-sama 0,05. Maka itu yang kita pakai, harus yang sama. Maka untuk orde O2, lihat data H2, lawannya ya nak, yang sama konsentrasinya. Yaitu data tadi 1 dan 2. Oke. Kemudian seperti yang tadi kita buat dulu rumus lajunya.
V sama dengan K, konsentrasi H2 pangkat X, konsentrasi O2 pangkat Y, per V sama dengan K, konsentrasi, nggak usah dibuat di sini, H2 pangkat X, kemudian O2 pangkat Y. Nah, kita lihat percobaannya 1 dan 2. Yang terakhir tabel di atas kan, V2 per V1. Ini H2 O2. H2 yang pertama, kemudian O2 yang pertama. Ini harus sejalan ya nak. Ini kita tiadakan dulu. V2 per V1. V2 nya kita lihat laju percobaan 2. Ini 2. Laju percobaan 1 juga 2. Berarti 2 per 2. Kita buat sama dengan H2 percobaan 2 dan H2 percobaan 1. H2 percobaan 2 0,05, yang percobaan 1 juga 0,05, berarti sama, per 0,05 pangkat X dikali O2 percobaan 2 dengan percobaan 1. Percobaan 2-nya 0,2, percobaan 1-nya 0,1. Dia buat tadi di sini 0,20 ya. Nah, pangkat Y ini kan sama, coret dulu. 2 dibagi 2 1. Kemudian 0,2 dibagi 0,1 berarti 2. Ini dia ya. 2 dibagi 2 1. 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat Y. Nah, seperti yang tadi. Kita harus ubah ini bilangan pokoknya sama dengan di sini, maka 2 pangkat titik-titik sama dengan 2 pangkat Y, kan begitu. 2 pangkat berapa ya supaya hasilnya 1? Kalau 2 pangkat 1 berarti 2, 2 pangkat 2 4. Di sini 2 pangkat berapa supaya 1? Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, kan pernah belajar matematika. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti di sini 2-nya pangkat 0. Maka di sini nilai Y sama dengan nilai Y-nya sama dengan 0. Maka untuk orde total berarti kan jumlah. Itu kita jumlahkan antara X, orde X dengan orde Y. X-nya 2, Y-nya 0. Maka di sini 2 ditambah 0. Maka orde total sama dengan 2. Oke, ini dia pembahasan untuk orde total. Silahkan dipelajari dan tanyakan di grup bagian yang tidak kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.